Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal keadaan orang hadirin dan syaikhna alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi min maqasidis sabri 'alaihinna. Ini ya. Enggak. Oh. Iya kan. Mari kan ini. Mari kan. Tuh. Mari. Azim ajri sabir ala azwaj lagi. Wa fi sabri alaihinna aidan min jazil thawabi wa azim al-ajri. Sabar terhadap para istri itu juga termasuk cara untuk mengalirkan pahala-pahala wa azimil ajri dan besarnya pahala ma yasqulu bihi yang ia menyebabkan beratnya al-mizanu timbangnya kelak timbangan amal wa yautabitu bihi yaumal qiyamah dan membuat orang menjadi gembira bihi karenanya karena beratnya mizan karena kucuran pahala itu yaumal qiyamati pada hari kiamat. Qala Ka'ab al-Akhbar rahimahullah ta'ala. Ka'ab al-Akhbar ini termasuk tabi'in rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Man sabara ala adza imraatihi atahu Allah ta'ala min al-ajri ma ata Ayyub alaihi salam. Man sabara, barang siapa yang sabar ala adza imraatihi atas apa ini? Atas perilaku menyakitkan istrinya, ala adza imraatihi, atas perilaku menyakitkan istrinya, maka Allah akan memberinya atau akan memberi kepada man Allah Ta'ala min ajri, memberikan apa? Ma'ata Ayyub alaihi salam, sebagaimana yang diberikan atau memberikan Allah Ayyub alaihi salam kepada Nabi Ayyub alaihi salam minal ajri. Ropana aropaati genjerna. Jadi orang genjerna eperengaki pada bensi eperengaki Gusti Allah dia akan Nabi Ayyub. Kor sabar. Wa man sabarat ala adza zaujiha, dan istri-istri yang sabar. Ini seimbang ini. Ala adza zaujiha, atas perilaku menyakitkan, perilaku menyebalkan dari suaminya si imro'ah, dari suaminya si zaujah. Suaminya pergi sore pulang pagi, pulang-pulangnya nggak bawa apa-apa, pulangnya capek doang. Laha, bagi zaujah, atau akan memberikan hal kepada zaujah Allah Ta'ala min ajri aropa aki ganjaran. Atau apa? Atau misalnya atau Asiyah binta Muzahim, akan diberikan pahala sama dengan yang diberikan Allah kepada Asiyah binta Muzahim. Siapa ini? Istrinya Fir'aun. Radhiyallahu anha. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Min maqasidis sabri 'alaihinna ta'dibun nafsi wa tahdzibiha. Ini judul tapi bentuknya kalimat. Biasanya judul itu berbentuk frasa ya. Ini unik juga, judulnya berbentuk kalimat. Ta'dibun nafsi
wa ta'dibun nafsi wa tahdibuha, memberikan pendidikan bagi jiwa. Ta'dib dan tahdib ini, dulu hadzaba itu artinya sama dengan ta'dib. Jadi kira-kira kalau dalam fiqhul lughah bahwa adzabah itu berarti mendidik, itu berubah kira-kira pada, kalau tidak keliru, pada masa Umayyah. Jadi dulu adib itu ya mendidik, mendidik jiwa dan mendewasakan jiwa atau mendidik gitu lah ya. Itu termasuk dari tujuan atau prinsip sabar terhadap zaujat. Sama innal ulama'i wal awliya'i bi sabrihim ala azwajihim iddatu maqasidah. Ulama-ulama para wali itu punya macam-macam tujuan samiyah yang agung dalam hal kesabaran mereka terhadap para istri mereka. Bukannya mereka sabar itu levelnya ini ya emosi sih, emosi, tapi masih bisa nahan. Yang namanya manusia, sabar itu bisa menahan diri. Elasa lain bisa nahan diri. Kalau hilm itu artinya tadi apa? Enggak ada ngefek, enggak blas, enggak ngefek sama sekali. Elasa lain enggak ngefek. Dipuji, dicaci sama saja. Tapi ulama-ulama pada halaman-halaman di depan ini memaknai hilm itu az-zull, hina, siap hina, sudi dihina, ridho dihina itu. Minha diantaranya bersabar itu tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi ini tidak perlu diberi makna karena ini sudah jadi istilah ya, jadi term bahwa penyucian jiwa itu dilakukan dari berbagai macam caranya. Ada dengan zikir, ada dengan sabar, ada dengan ini dan itu. Nah, salah satunya itu adalah bersabar terhadap ocehan, omelan, kecerewetan, keburukan akhlak dan segala macam istri kita. Bitakdibiha, dengan mendidiknya, ala sabri, dengan cara sabar, wat tahammuli, dan nanggung terhadap adanya zaujah itu. Mendidik jiwa itu mendidik jiwa dengan cara bersabar terhadap omelan, celotehan, pentungan, lemparan piring, lemparan gelas dan sebagainya. Hatta tatahadzab akhlaquha, sehingga menjadi terdidik akhlaknya. Akhlaknya nafs ini, bukan akhlaknya istri. Wa tahda'u, dan menjadi reda sawratuha, gejolaknya. Kita itu kan mesti bergejolak, bergemuruh kalau ejak kodak enggak ini. Apalagi cak kodak ini benyenore, aduh. Qala hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa fi sabri ala dzalika, bersabar terhadap hal itu ya yang disebutkan tadi, atas kecerewetan, atas marahan, atas emosi dan segala macamnya. Riyadatun nafsi. Kalau tadi tazkiyatun nafsi, ini riyadatun nafsi. Apa riyadatun nafsi? Olah batin. Jadi ada olahraga, ada olah jiwa, ada. Enggak cuma push up, set up, pergi ke gym saja yang dibutuhkan. Itu kebutuhan fisik. Jiwa itu butuh latihan juga supaya kita sehat jiwanya.
tidak mudah, tidak temperamental, tidak ini dan segala macam. Tapi jiwa yang temperamental itu, yang tidak stabil, hati yang mudah panas, kepala seperti ini, itu biasanya juga didukung oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kenapa kita marah? Kenapa? Karena kita punya kekuasaan, punya kemampuan, ada background, ada dukungan untuk marah. Wajar. Misalnya, kita boleh marah kepada seorang. Kenapa? Karena posisinya kita sebagai guru, karena posisinya kita sebagai kiai, gitu. Kita marah kepada orang yang bodoh karena kita punya background apa? Kita tahu dan kita menganggap mereka tidak tahu. Itu loh contohnya. Kita marah kepada orang yang nyerobot. Kita marah kepada mereka. Kenapa? Karena kita bawa truk, mereka bawa carry gitu. Ya itu, ada hal-hal yang membuat kita berani. Nah, kita bersabar dalam posisi sebetulnya kita bisa melakukannya, bisa membalasnya. Itu lebih besar lagi ganjarannya. Nanti dijelaskan di halaman berikutnya ini. Kita sudah diserobot oleh mobil kecil, kita tidak melawan. Padahal kita bawa tank misalnya, bawa panser gitu. Jadi dibedas saja mereka udah jadi rempeyek gitu. Dan kita misalnya berhak melakukan itu, misalnya. Tapi kita tidak melakukannya. Itu akan lebih hebat lagi. Kata Imam Al-Ghazali itu riyadhahnya jiwa, olah batin. Wa kasrul ghadabi memecahkan amarah. Bukan ombak saja yang harus dipecahkan bagi pemecah ombak, amarah juga harus dipecahkan. Dipecahkan dengan ambil wudhu misalnya, dipecahkan dengan menahan diri dari tidak marah. Wa tahsinul khuluqi, memperindah akhlak. Fa innal munfarida bi nafsihi, sebab menyendiri itu, diam sendirian, duduk-duduk di kafe, rokok-rokokan, senang, ditemanin istri, istrinya duduknya dadut, tak mintaan PC, aduh itu gak bisa melatih kesabaran kayak gitu katanya. Istrinya sudah kaya, pinter, tak mintaan PC, pasti duduknya dadut madolo. Keluar keluar mau beda apa namanya? Pajero. Ya, tak ada tantangan sama sekali. Karena al-munfarid bi nafsihi, diam sendirian itu katanya awal musyarika di man hasuna khuluquhu. Atau berteman, tapi temannya orang-orang soleh melolo, kiai, pinter, ketua pengurus gitu loh. Enggak ada. Jadi tak ngejauhan, tak meleran, tak entaran ke diskotik. Temannya kayak gitu-gitu semua. La tatarusyah, tidak akan menguraikan minhu darinya, dari pola berteman seperti itu, dari pola munfarid awil musyarik yang begitu, apa khaba'ithun nafsi al-batinah, kejelekan batin kita yang tersembunyi itu tidak akan muncul, tidak akan terurai, dan kita pun bahkan tidak tahu. Kalau kita jelek, kalau kita buruk, kalau kita punya potensi keburukan seperti itu, kita sendiri bahkan nggak tahu. Gitu kata. Ini bukan kata saya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau mau protes, silakan protes kepada Imam Al-Ghazali. Wala tan kashifuh, dan tidak bisa menyingkapkan dan tidak akan tersingkap bawatinu uyubihi, misteri-misteri rahasia kita tidak akan terungkap, tidak akan tereksplor, tidak akan tereksplor. Kita punya aib, kita kan sebetulnya kan banyak ya, kita punya aib, rata-rata kita semua ya sama punya aib, cuma kita selalu berdoakan Allahumma sturna bisatrika jamil. Tawapen ya Allah, coba nambah gitu. Kita tak bebas tak berjang sembuh, kan jeng polen tak tahu yang benar. Tepaan ngalak hakan orang lain. Subhat-subhat sekone
dimakan. Nah, itu kan cuma karena orang lain tidak tahu saja sehingga kita tampak begitu suci. Nah, itu tidak akan kita ketahui kalau perilaku kita duduk sendiri terus, lasta binajin an maqalati ta'in walau kunta wa'arin wa'aru. Kamu tidak akan nemu bener, katanya syair itu, meskipun kamu sendiri bersama orang ataupun kamu ngumpet di dalam gua mau ngidingnya gini cak ojan orang itu matang sih. Tapi dalam konteks hal ini artinya kita tidak akan menemukan, bahkan mungkin kesulitan ya untuk menemukan keburukan-keburukan dan bercuban bertibi kalau hanya menyendiri terus atau berteman hanya dengan orang-orang itu saja, teman-teman kita saja yang begitu-begitu. Dengan istri kita yang sudah saper dan besar cek nyaman duh ya ini. Wa hukun ala sadiki tariqil akhirah, maka sudah benar bagi orang yang mencari jalan ukhrawi. Bagi orang yang mencari jalan ukhrawi itu udah benar caranya. Apa? Ayu jadi nafsahu bi ta'arrudi, agar menguji coba, ngetes dirinya atau jiwanya bi ta'arrud di amsali hadhil muharrakat, dengan ngetes dengan cara-cara seperti ini. Gerakan-gerakan yang seperti ini. Wa'tiyadis sabri, dan membiasakan sifat sabar alaiha, terhadap dirinya. Dirinya apa ya? Dirinya zaujat, istri. Dita'tadil akhlaquhu, untuk apa? Untuk mencari perimbangan. Untuk mencari perimbangan akhlaknya. Kita seimbangkan. Wa tartadha nafsuhu, sehingga terlatih nafsuhu, diri jiwanya. Wa yasfu anis sifati az-zamimati, dan menjadi murni, menjadi bersih anis sifati az-zamimati, dari sifat-sifat yang tercela. Apa? Batinuhu, batinnya. Dengan cara seperti itu, dengan melatih diri bersabar, membiasakan sabar, bahkan nantang. Ulama-ulama dulu bukan berarti sabar, mereka nantang. Coba kalau memang ada, mari Pak Binin kok membeli bareng, coba tuh deh kok terus nyari bareng, saya cari pembantu yang cengkalan, bodoh, tolol, kasihkan ke saya gitu. Bukan cari pembantu yang nggak bisa masak gitu loh, terus apa lagi ya, terus ya bodoh juga, terus cengkalan, minta gaji banyak. Nah itu latihannya begitu. Mereka bukan cuma nerima, tapi bahkan menantang begitu. Wa qad kana ala hadha khuluqul katsir, dan yang seperti ini khuluqul katsir mimman sabaqna, ini kebanyakan kasus begini yang khuluqul katsir, akhlak yang begini ini banyak. Mimman sabaqna bi ihsan, ai sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang mendahului kita, yang telah dianggap melakukan kebaikan-kebaikan, sabaqna bi ihsan, orang yang zaman-zaman dahulu, ulama-ulama salaf, yang mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan itu telah membuktikan, dan jumlahnya banyak, bukan perkecualian. Qala al-Imam Ar-Rabbani Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata begini, mutahaddisan an ba'di akhlaqi man madha min solihi hadhihi al-ummah. Beliau berkisah, menuturkan tentang sebagian akhlaknya orang-orang
yang man madha, yang telah mendahului kita, min robana, artinya diantaranya minas solihin hadhil ummah, min solihi hadhil ummah, dari orang-orang soleh umat Kanjeng Nabi Muhammad, seampun kapongkor, seampun adeluin sareng boten kudu saja. Sebagian akhlaknya mereka engki gak dento apa seide buaki seecer buaki sareng Imam Sya'rani. Kati penapa? Kati gak dento. Kanu idza balaghum an imratin, kanu mereka itu idza balaghu, apabila nyampe hum kepada mereka an imraatin, tentang seorang perempuan au abdin atau budak, su'u khuluqin, coba akhlakah. Tazawwajuha, kabin lah. Kita cari pasangan yang siapa yang ingin nyari sepatu empat bisa sepatu lema, keturunan bagus, cantik juga, agamanya bagus, terus kaya juga, dan roman mengkit lorong. Nah ini ndak, dia yang cari minus 4, keturunan juga, tampang jelek, terus bodoh tolol, terus dan pokoknya lawan dari 4, agamanya nggak tahu. Itu jadi nyari sebegitu. Untuk apa? Untuk dididik. Jadi ulama-ulama dulu itu mereka menjadi bukan menjadi dealer, tapi menjadi perusahaan karoseri. Kirimkan sasisnya ke sini, saya yang akan membentuknya, Jetbus 3 atau Jetbus 2. Gitu. Bukan pergi ke dealer terus ngambil yang Zainik, Reborn Zainik, bukan gitu. Jadi mereka tolong beda sasisnya ke sini. Ada L300 enggak? Mari saya mau cetak menjadi Alphard. Ya kan begitu. Jadi kalau sasisnya itu genteng ya genteng, cepat setil lah gitu lah. Mau sasisnya banyak keropos ya kan lakon nembel kan lo, gitu aja. Tembel dulu lama dulu. Tazawwaju aw ishtarul abdah. Saking zaman budak itu terus dimiliki menjadi seorang hambanya kalau zaman dulu. Kemudian mereka wasabaru ala su'i khuluqina, dan mereka sabar atas keburukan, kejelekan keduanya, baik itu istri atau hamba sahaya. Wa kadzalika kanu yasyaruna al-himarah. Bahkan lebih dari itu, mereka memberi himarah, memberi keledai, awil bagal atau bagal. Bagal ini kombinasi perpaduan antara kuda dan hemar. Kuda dan hemar itu menterkabin jadi bagal. Itu banyak di daerah-daerah Arab, di daerah Himalaya. Biasanya buat angkut-angkut, buat tunggangan. Kalau bagal ini bukan ya. Kalau kuda itu unta buat tunggangan. Tapi kalau bagal buat angkut. Biasanya buat angkut karena kecil, lebih rendah. Buat angkut barang. Jadi kalau mereka beli hemar itu atau bagal, itu nyari al-harun, kebal. Benihun bini, ngobu dan ngobu si kabel, si tak ningkangku. Sekarang kan nggak ada kuda ya, jadi orang kan jarang naik kuda ya. Jadi paling tidak lah, jangan beli Scoopy lah, beli L2 Super gitu, yang jalan-jalan mogok tiba-tiba gitu. Itu saya kira menjadi ganti sekarang. Kalau sudah istrinya sudah cantik, sudah pinter agamanya, sudah tidak ada tantangan, terus pembantunya sudah manut, sudah taat. Lah masa sepeda motornya terus Scoopy terus NMAX kan nggak ada tantangannya sama sekali ya. Ambillah satu apa dua tantangan gitu loh. Begitu kata ulama dulu. Itu ceritanya Imam Sya'rani. Yang ada bu tanggung-tanggung. Siapa? Al-Imamur Rabbani. Ini tuh dulu kayak Al-Imamur Rabbani yang ada bu. Saya hanya menyampaikan. Saya sudah diuji, sudah mari uji coba. Istri sudah tidak ada, marilah ujian lah. Motor si depan mogok pak, marah. Ki kurang serem mah.
Cuma saya kemarin kan diuji coba, dikasihkan Venturer, ternyata tidak tergoda. Iya. Mungkin ada yang mau tergoda, silakan. Bayar kabuna, mereka menaikinya. Terus wala yadribunaha, tapi mereka tidak tak pecot. Suruh ke timur, abadi kepada. Aduh, ayam tak pecot, tak lebih dapat deh. Jadi dibiarin aja sama mereka. Jadi udah begitu istrinya ngomel terus. Ah ini sip ini. Naik kuda, naik kendaraan, kendaraannya mogok-mogok, gardannya amonyi, gardannya amonyi wong serongan, si dulu ngomel. Enggak ada menikah mas, nikah anak nikah, oleh muka mana? Tolak, peset ada, udah, top itu sudah. Wes, udah itu aroma surga sudah tercium itu. Untuk apa? Yurawiduna nafusahum, untuk melatih jiwa mereka. Musannif tak nge, tak ngereng musannif, tak tahu. Kalau ada mention. Fi sabri 'alaiha, untuk sabar terhadap ini. Wadzalika li'annahu, karena apa? Hal itu li'annahu ini dikutipan ini. Min a'dhami husnil khuluq, itu termasuk paling hebatnya husnul khuluq, yaitu orang yang tak asro itu hebat, tapi paling hebatnya cek sengaja nyari bareng sengaja itu sekil megeli, itu sudah bosnya husnul khuluq itu. Bosnya husnul khuluq. Sabruka ala ma taqdiru ala tanfidhi ghadika fihi thumma tatrukuhu. Perilaku sabar kamu apa itu? Min ajma'il. Kamu sabar ala man terhadap orang. Takdiru yang kamu mampu ala tanfidhi, untuk tanfidhi ini kenapa artinya lagi? Legislatif, eksekutif ya, untuk mengeksekusi, ala tamfidhi, menyalurkan ya, wadabika, amarahmu, fihi, padanya, summa tatrukuhu, tapi kamu kemudian meninggalkannya. Itu paling rajana. Disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham ini termasuk salah satu referensi penyebutan pertama kelompok sufi. Jadi bukan kelompok sufi itu, menurut sekali pendapat ada yang mengatakan ahlu sufa, orang yang selalu berada di depan ketika Nabi berjamaah, sholat berjamaah. Tapi ada juga yang mengatakan sufi itu dari orang yang suka pakai kain wol. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kata sufi pertama kali itu merujuk pada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham bersama Sayyid Habib Ali Khadi Qassam dan Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab itu termasuk 3 orang yang kalau minta apapun selalu terkabul. Ibrahim bin Adham ini kalau tidak keliru 83 apa 87 lah konpa dari saking kayanya dulu. Itu kemudian dia tinggalkan semuanya, hartanya, duniawinya tinggalkan, dan dia uzlah. Hingga satu saat dulu beliau itu pernah dipentung sama anak buahnya karena anak buahnya mabuk. Dan Ibrahim bin Adham diam saja. Orang-orang bertanya, panjenengan kok diam saja? Ya, lumayanlah cari tambahan pahala. Katanya, padahal namanya bawahan, mestinya dia itu apa? Dia itu bisa bawahannya kok. Dia punya kesempatan, punya wewenang, punya hak, punya power untuk negur itu dan melampiaskan amarahnya. Anak buahnya kok. Saya punya teman, nah di Yogyakarta itu dia juragan banyak hal lah. Semoga dia nonton. Namanya Pak Edi Mulyono. Dia itu
punya kos-kosan. Lama nggak dijenguk kos-kosannya karena kos-kosan bini takut bedano. Ngetes apakah si Ajege ini Ajege mampu pandai. Ngetes ternyata tuh. Dia aja masuk saja ke pekarangan, masuk ke jeding, masuk. Tiba-tiba datang. Saya jaga kosan. Pak, ngapain Pak? Anda ini, mau lihat kos-kosan. Oh, nggak boleh masuk laki-laki, nggak boleh. Tak langsung Pak. Keluar. Yang punya kos Isroandi. Itu. Jadi dia tidak marah saja. Sampean ini, ini punya saya. Enggak. Kan dia mestinya bisa begitu. Tak boleh masuk Pak. Oleh, kalau bisa mandi. Kok mau lihat jom. Tolong mama di saya berendat saya pengen. Saya sering begitu. Udah lawa itu mau belok ke latte, tombon pramuka. Pri. Mon duka tak apa, mon kun ngirim maka kalau. Aja lah. Wah, itu sering gitu tuh. Itu enteng kalau kayak gitu. Apa jadi tapi enggak, ini kepala keamanannya. Tapi kalau dia enggak pernah. Tak emosi dia kalau kayak itu. Saya yang emosi itu kalau ison klakson itu loh, ison klakson. Itu baru emosi saya. Lewat di jalan tol. Pas baru nyalip sedikit. Itu biasanya yang sering bikin emosi itu Innova Reborn itu loh. Edim dari belakang. Lah siapa sih tak kapur? Itu kan memang kemampuannya begitu jalannya pelan. Di klason pakai strobo itu. Awas ya kamu, saya tuntut nanti di hari kiamat. Saya bilang gitu. Itu saya Pak emosi. Awas nanti saya mau beli Lamborghini, kamu mau saya beli kan. Ya. Tapi tak sampai tak tekat aja. Ya, di situ dah sebetulnya ya kita bisa melatih kesabaran. Eson klakson, ebo stroboin gitu. Kalau tiba-tiba mestinya begitu. Ya kalau zaman dulu mereka mencari hemar, bagal, kuda yang binan, yang liar gitu. Mereka bisa melampiaskannya, tapi mereka tidak melakukannya. Kazaujadika wa fataka, sebagaimana istrimu dan anak mudamu. Apa? Fataka ini mungkin budakmu ya, mungkin ya. Saya tidak tahu maknanya. Wa kadzalika di anna ini kutipan dari Lawaqihul Anwaril Qudsiyah fi Bayanil Uhudil Muhammadiyah. Kutipan barusan itu dari kitab itu. Wa kadzalika li anna, ini juga li anna min a'dhami husnil khuluqi an tawfira, termasuk di antara sikap husnul khuluq yang terbesar itu adalah antawfira udusamiha. Kamu mengampuni, kamu memaafkan, kamu memaklumi liman terhadap orang adzaka yang menyakitimu min nasi di antara orang-orang. Antawfiran nasa, nah gitu ya. Adzaka ya'duka. Kamu bisa mengampuni dan santai saja memaklumi orang-orang yang menyakitimu. Untuk apa? Amalan, sebagai bentuk penerapan, untuk menerapkan, untuk mengamalkan. Jadi nggak cuma biar tahu aja, tapi sekaligus mengamalkan. Biqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Mon mereka marah, mereka nyapora. Di hadis Riyadhus Shalihin disebutkan ada seorang nabi min anbiya'illahi ta'ala. Itu epokol sarang umatah saat mau sampai mengucurkan darah. Allahumma ufir. Dia udah ya.
ya. Allahumma ufir qaumi apa Allahumma ufir ya Allah fa innahum la ya'lamun. Ya Allah sapura aki kaum abdina. Kaum abdina kak dintoh keng amarga tauni, amarga fuduh. Bukan ngambil pentung balik terus pentung balik, enggak. Malah didoakan semoga diampuni umat saya. Ampuni ya Allah orang yang mentung saya tadi, karena mereka itu bodoh, tidak tahu. Jadi sebetulnya kita itu kalau mau cara melatih kesabaran kita itu tidak harus mencari istri yang cerewet, jelek dan bodoh dan pemarah itu. Di jalan bisa kita melatih kesabaran. Paling tepat, paling mudah caranya yang melatih kesabarannya di jalan. Kenapa kalian tidak? Saya tidak pernah marah di jalan. Jangan-jangan memang kamu sumber kemarahannya. Pantesan tak pernah marah, karena kamu yang bikin ulahnya, misalnya gitu. Wa kadzalika min a'dhami husnil khuluqi, termasuk di antara husnul khuluq, akhlak terbaik yang paling baik, ayakuna hendaknya ada linsanu manusia nafa'an, paling manfaat aki, paling bermanfaat linnasi bagi manusia. Wa ma'adzalika, dan oleh karena itu yadhimunahu wa yankusunahu, menyakitinya dan menekorinya. Mereka salahnya KM, rangurangin, lanyala, tapi fala yamna'u, tapi tidak mencegah hal itu hu kepadanya, dzalika terhadap perbuatan minan naf'i, untuk bermanfaat lahum kepada mereka. Sudah tahu merugikan, tapi kita tetap berbuat manfaat kepada mereka. Ini, jadi kita sudah tahu mereka itu merugikan kita, tapi kita tetap berbuat manfaat. Itulah yang nafa'an, bukan hanya anfa'uhum linnas. Lebih dari itu, bermanfaat bahkan dalam situasi dia sedang tidak berguna bagi kita. Wa mimman kanat hadhihi niyatuhu minal falasifati wal hikmah. Wa mimman termasuk di antara orang kanat sebada hadhihi nikah apa? Nikah niyatuhu minal falasifati al hukama, termasuk dari al falasifah, filsuf al hukama, begawan. Hukama ini apa ya? Hukama ini orang begawan, mungkin begawan ya, yang tepat itu istilahnya. Orang yang tidak begitu pergi kemana-mana, cuma diam di rumah, habisin, pentain debu-debu gitu loh. Itu begawan. Contoh pertama, al-Failasuf al-Yunani al-Hakim Sokrates. Wa huwa asyharu falasifatil Yunan. Sokrates ini termasuk yang paling populer. Filsuf Yunani yang paling populer. Wa hainama udzima at-tazwija, saat pemerintah Yunani mewajibkan nikah. Dulu nggak wajib mungkin ya, mungkin tidak diwajibkan, suka-suka saja lah gitu. Tapi setelah diwajibkan, kenapa? Karena ini kok warga Yunani kok terus berkurang, tidak ada orang menikah, banyak orang yang menjomblo. Akhirnya berkurang tambah sedikit. Wah, Yunani jadi sepi nih. Kalau lama-lama bisa hanya berisi kepiting ini nanti. Kepiting cuma apa? Pada orang. Jepang sekarang berkurang terus, di sini bertambah terus. Sekarang sudah 275-an berapa juta penduduk. Di Jepang setiap tahun kalau tidak keliru berkurang sekitar 500-an, apa 500.000 ya. Penduduk Jepang 500 berkurang. Karena banyak orang tidak menikah. Gimana? Apa kita pindah ke Jepang saja? Rumah-rumah banyak kosong di sana. Jadi buat para hadirin,
tak usah lakukan kebeli Roma kan, tak usah. Mau bisa ngampong, kenengin. Bisa banyak rumah tayangku. Jepang betul. Saya tak kebeli aja, cip ngampong saya itu. Sering besar atau orang Arabina, usah andi lakoh, usah andi Roma, usah andi mobil repot tak geli mah. Tak ada keluarga. Pasar begitu, siapa saya kebayar persyaratan begitu, nggak tahu saya. Ala adatihim al-jariyat, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di kala itu, fi ilzamil afadil, untuk mempertahankan tokoh-tokoh at-tazwija dengan cara menikah. Dia buka nasluhum bainahum, agar agar keturunan mereka, DNA jenius itu agar terjaga. Oke lah, KB itu nggak apa-apa. Saya setuju sebetulnya KB itu. Tapi bagi ke maleng, koruptor. Pembagian DNA jenius ini perlu cek KB cek kena. Emang kena. DNA jenius, bagian jenis ini terpentar ada orang soleh ya cek hantahan, lah oco. Barip. Ini Rit. Tapi tak napa, sebagian cek tak pate pinter, tak pate bojongan, tak napa pun KB itu. Sini mun sudah KB sebagian terpinter mereka. Aneh emang. Punten kataran ki bisa iarap. Oke. Ki bisa iarap pola laku jadi bagus. Deh, mungkin berisi tersedia lebih mungkin diarap. Mana kolornya dari segi betul-betul. Kan nggak itu, jadi ini pun. Saya itu sebagian. Jadi di Yunani ini dulu boleh bebas ya. Kemudian dia disuruh menikah. Talaba tazwijal mar'ati, talaba mencari Sokrates, tazwijal mar'ati, menuntut untuk menikahi perempuan as-sabihati yang bodoh. Nyari saya butuh. Allati lam yakun fi baladihi, yang di negaranya itu tidak ada aslatu minha, yang lebih bodoh darinya. Jadi Sokrates itu diantara yang bodoh sama yang bodoh. Ah, dia pilih yang terakhir ini, yang bodoh gitu. Gitu loh ya. Wow. Jadi mungkin agar jeniusnya itu tak efektif, jadi itu didistribusikan kepada istrinya. Lihat ada jahlaha, untuk mempawangi, membiasakan kebodohannya, membiasakan menghadapi kebodohannya, wasobro, dan bersabar ala su'i khulqiha, atas kejelekan perangainya, sabar. Dia berdiri ayat hamal, agar mampu menanggung jahlal amati wal khosati, agar dia bisa menguji kompetensi. Ini uji kompetensi komprehensif. Apa? Karena khusus dan umum. Jadi kalau cuma jelek, itu kompetensi kejelekan saja. Tapi kalau istrinya jelek, jadi ujiannya apa? Tak pati kerongan. Jadi pernah doang. Itu. Uji kompetensinya gitu. Tapi mon istrinya itu udah jelek, bodoh. Itu kompetensinya tak pati kerongan dan menahan kebodohannya. Jadi mungkin ya itu, mungkin tak pati retin itu tak pati kun pas tak pati. Jadi teka luar tapi lemar tak pati kerongan itu. Tak pati laku teromo dia gitu loh. Aduh ya Allah nih saya. Nih ser ke saya, kalian tak diser ke saya. Wah, bahaya anak-anak deh. Oke. Jadi agar dia menanggung kebodohan secara umum dan secara khusus.
Jadi kebodohan yang komprehensif dan mumpuni dan saksama dan internasional ini sudah. Walamma qila lahu, setelah dikatakan kepadanya, jadi mungkin bapak pengulunya itu datang. Assalamualaikum Pak Tes. Saya Pak Tes. Saya Pak Tes ya panggilannya. Beden apa? Ajunan pokon akabin kan itu sarang pemerintah. Oh, oke. La budda an nuzawwijuka. Kami itu esro makabin dia. Entah kabin dia iblat beker. Pas ngocak, kayaknya masuk protes. Ingkana lamun beda, artinya beda usaha kabin, tazwid, wala buddah, dan tidak boleh tidak dan harus kawin. Faltakun, carikan imra'atan, cewek gitu ya, perempuan, qabihatal wajhi, yang mukanya kotak, banyak jerawat, terus tidak pernah apa? Tidak pernah tersentuh galvanic spa. Iya, tak tahu aja kan. Bantar ke galvanic spa, ke lulur kan tak tahu, ke kerinso kan tak tahu gitu. Itu saya yang tolong saya carikan perempuan wanita, calon istri yang wajahnya kira-kira kotak-kotak lah, kayak mini craft itu ya. Jadi kotak-kotak, terus banyak jerawatnya, terus tolong gitu. Terus saya tahu khuluqi yang jelek sekali alahnya. Dia suka membangkang, suka marah, cerewet juga, terus apa. Faqalu, kaget mereka. Lima, kok bisa begitu? Sampean ini di bawah pengaruh narkoba atau tidak? Kok ngomongnya begitu? Oh enggak, saya kesadaran penuh ini. Tujuhnya amma al-awwal fa di Allah ta'inna nafsi ila ijtimah. Yang pertama, kenapa saya harus cari perempuan yang tampangnya jelek, supaya saya tidak selalu ingin selfie sama dia. Gitu katanya. Kira-kira begitu. Jadi setiap mau selfie itu masih seminar dulu. Kita adakan seminar dulu yuk Dek, mau selfie apa tidak gitu. supaya saya tidak tak terlalu meletak takut Apollo. Jadi beliau nah, Abi Zakaria Yahya bin Syarfin Nawawi itu tak araji bini kemporan tak araji, tapi karena beliau itu terlalu tak laku Apollo, nah karena dari saking lebur ke ilmu itu Imam Nawawi. Nah, Sokrates ini mungkin begitu. Beliau itu mungkin senang menyendiri, tafakkur, tadabbur, berpikir, merenung, karena dia kan filsuf. Jadi makanya dia itu mencari perempuan yang ya nggak boleh seksi lah, harus mungkin agak gembrot, sangat gembrot, pokoknya sangat tidak begitu cantik, terus dan begitu-gitulah pokoknya, sehingga dia tidak selalu ingin selfie sama dia. Amasani ataupun target kedua, kenapa yang cari yang jelek anaknya? Bali urawi nafsi ala ihtimam, supaya saya bisa melatih diri saya untuk selalu tekanan batin. Jadi dia ingin selalu tekanan batin. Ya asam lambung kenapa enggak? Tapi kita perlu melakukan penelitian, apakah Sokrates ini kena asam lambung apa tidak ya? Ini kok nantang banget ini. Ya Allah. Begitu katanya, nantang begini, hebat sekali. Ya habbadzal hilmu ma ahlamu tabuhu jiddan wa anfa'ul mar'u ma asya. Alangkah indahnya sifat hilim itu. Ma ahlamu batuhu. Betapa manis, betapa indah orang yang punya sifat hilim. Jiddan, sungguh-sungguh indah. Wa anfa'ahu, dan memanfaatkan lil mar'i bagi orang ma'asya, selama dia hidup. Betapa indahnya, betapa mulianya sepanjang orang itu hidup ketika dia bisa mempertahankan sifat hilim
Apalagi hilimnya itu SNI. Hilim SNI, bukan cuma helm yang SNI. Ini hilim SNI. Helm SNI lah biasa. Ini hilimnya SNI. Apa SNI? Sudah nanya istri. Sudah apa ya? Sudah menghubungi istri atau gitulah gitu. Pokoknya S itu sudah suami menyayang istri gitulah gitulah. Ma min adabihim ada munisbatin idaya di zaujah. Termasuk dari akhlaknya mereka adalah tidak nempuaki kesalahan ke bini. Apa ini? Ada munisbatil, ya pokoknya maknanya itu tak nempuaki kesalahan dari ke bini. Nah, aduh, ada menang binian menang banyak deh. Nah, ada menang banyak. Jadi tak salah lagi sih bini. Oh, siap. Gimana, Bapak Kutsi? Ayi, siap? Tauhid. Mbian he. Masya Allah, Cik Abi, tidak kena tauhid. Warid, siap Hid? Siapa sih siap nak? Mencir kita ada istri, nak siapa apa? Siapa kursi dia? Wa min nubuli salafi hadhil ummah. Wa min nubuli dari di antara nabilah atau nobel. Nabilah ay nubail, orang-orang yang top. Nubuli salafi hadhil ummah. Top at-topah ulama salaf umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wa salahihim ban leh solehna mereka, ban kusba mereka itu wasumuwi akhlakihim ben muljin akhlak mereka. Ini tidak tanding mau mengasakan boleh lah. Salah pinter, cerdas, ulama salaf, soleh, akhlak luhur. Seperti apa alahnya? Annahum la yansibuna ma yasduru min zayati. Mereka tidak merujukkan ma yasduru yang muncul min idayatin dari lanyala nabi min zaujatihim, lanyala nabi nerajin mereka, keknya nerajin mereka ilaihinna kepada mereka. Salalanya enjelek. Tetapi embian rajin embian, mereka gula ningku video. Rajina embian ngetok apa? Nok menumis, tahu numis enggak? Apa ya? Bebang itu kan ada yang harus dikerat, bawang itu ada yang harus dirajang, ada yang diiris, ada yang ditutup apa? Diketok ya, diketok. Ketika istri Anda itu ngetok bebang bah mereka kakirihin semane sikiri. Bedela kena kala topar ta, putu kakiba. Are ya salah. Bini-bini ni salah, tok paru tu salah. Lah, dak ni ke cara. Mun dia orang malam bini kan. Jadi mun pas ngerak ranteh ni salah. Pas mere sakuni lokasi sakuni ka. Kata kala latika kaca kaki keju. Ari je to man. Lating si salah. Bini-bini salah. Lating salah. Begitu caranya. Ini kalau saya memahami teks ini begitu kan. Caranya begitu. Jadi benar memang perempuan tidak pernah salah, tapi laki-lah yang tidak paham terhadap kesalahannya. Benar deh. Perempuan tidak salah karena laki-laki kesulitan mencari kesalahan. Bal yansibunahu ila anfusihim. Tapi mereka itu
merujukkan kesalahan terhadap diri mereka. Oh enggak, begitu. Qala al-Imam Asy-Sya'rani, hari saya ada bucit pas kok nawo kan siapa? Al-Imam Sya'rani, Al-Imam Ar-Rabbani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi Tanbihil Mughtarin. Ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Ada kan ya? Ini Tanbihul Mughtarin, peringatan bagi orang-orang yang terperdaya. Coba. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, termasuk akhlak mereka, semoga Allah meridhoi mereka semua, para ulama salaf yang saleh-saleh itu. Sabruhum adalah kesabaran mereka. Kita cek ya, ini ulama-ulama salaf ini begini, apakah ulama-ulama salafi juga begitu? Kita cek, kita periksa satu-satu di rumah mereka. Kesabaran mereka ala zaujatihim, sabar terhadap kelina rajin mereka, kemenyebalannya istrinya mereka. Wa syuhuduhum anna kulla, dan persaksian mereka anna kulla ma bada, bahwa setiap yang tampak min zaujati ahdihim, dari istri mereka, dengan mukhalafati, termasuk dari penyelewangan yang aneh-aneh, lahu, baginya, suratun, adalah gambaran, suratu mu'amalatihi, adalah gambaran cara beliau itu bergaul di Rabbihi, terhadap Tuhannya, cara beliau bermuamalah terhadap Tuhan. Jadi kalau istrinya membangkang, kata mereka, bukan salah istri saya, tapi saya salah bergaul, saya salah bermunajat, saya salah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung begitu mereka. Ini pasti ada yang salah. Saya istighfarnya kurang banyak, saya taubatnya kurang serius, saya sholatnya kurang khusyuk. Langsung begitu mereka. Mereka katakan itu dengan persaksian. Falamma khalafa rabbahu kadzalika, apabila mereka menyeleweng rabbahu terhadap Tuhannya, kadzalika, dengan cara seperti itu, tidak begitu khusyuk. Bukan tidak sholat, ini tidak begitu khusyuk. Ini ukur namun ulama-ulama salaf mereka, benih tak sholat, kun tak begitu khusyuk. Ukuran ulama salaf itu, kalau menurut Al-Minah Husaniyah, tak meloh takbir imam yang pertama, tahlilin, dianggap mati hatinya. Kalau sampai imam ngolok salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, pas kibur gejik datang, tak melo berjamaah tahlilan sampai tok. Kenapa? Karena dianggap istirja, dianggap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu muntak kelaro dengan kitab Al-Minah Husaniyah halaman terberapa. Kok cengan sih? Jadi ya semakin tak melo berjamaah, semakin banyak berdosa. Maksudnya. Mulai lah berdina orang. Mun panjang beras orang. Jadi mun pon tak melo salat berjamaah niku usahanya beli sampai banyak yang ada lah betul. Itu katanya begitu. Jadi wajar ini, jelek muamalahnya dengan Tuhannya. Mereka menyelisihi Tuhannya. Jelek muamalahnya itu bukan tidak sholat, hanya kurang khusyuk, hanya sunnah-sunnahnya tak baca lengkap, tahajudnya bolong berapa hari, gitu-gitu saja. Kalau mereka begitu terhadap Tuhannya, maka bukan Tuhannya langsung apa? Karena Allah itu kan Raufun Rahimun. Jadi apa? Cukup terwakilkan dengan istrinya. Maka khalafat, membangkang kepada zaujatuhu, istrinya. Jadi ulama-ulama salaf tak pati kosok, biri macam-macam. Nyanyi, tiba-tiba nggak dia. Santren tiba-tiba nggak dia.
sarang apa tiba-tiba ngambulan gitu. Saya merasa mungkin ya, saya sudah, jadi saya kok anggaplah masalah kedunia sebenarnya. Saya merasa mungkin begitu. Selama beberapa hari ini saya mengalami gangguan kejiwaan, takut dan segala macam, sehingga saya itu sering kadang ya pokoknya melanggar tentang motor mogok habis. Sudah seminggu kenapa motor saya tak jalan. Ada pula mungkin usaha tambah ya. Ini pas tak mogok nih pula. Jadi mengacu ulama masalah begitu. Kalau perilaku kita, muamalah kita dengan Allah itu tidak bagus, cuma NG, gak sampai HSDPA, jaringan kita tersendat-sendat, ini gak nyambung, tapi cuma NG, 2G, jangankan 3G. Nah, mestinya kan 4G atau 7G atau apalah gitu. Ini baru tetap nyambung tapi cuma 2G. Itu sudah aneh-aneh. Istrinya sudah aneh-aneh, makanya istrinya yang aneh-aneh. Maka wahiyah ini qaidatun aksariyah la kulliyah. Ini kaidah yang berlaku kebanyakan. Bukan secara umum. Kebanyakan begitu katanya. Bukan secara umum, tapi ini kebanyakan. Fa kharaja al-anbiya'u alaihim. Tapi kalau nabi atau fa khurija al-anbiya'i atau fa kharaja al-anbiya'u dari mana ya? Fa kharaja fa khurija al-anbiya'u alaihim salatu wassalam min dzalika. Tapi kalau nabi itu diperkecualikan li ismatihim karena mereka itu karena keismahan mereka, karena keterjagaan mereka. Istrinya Nabi Nuh ya membakar, tapi kalau Nabi ya diperkecualikan. Karena apa? Karena mereka itu gitu. Nabi tak tanya. Karena apa? Karena sifat mereka yang terjaga, terpelihara. Wa kana awamus salafi, dan ada awamus salafi. Secara umum ulama-ulama salaf idlam yashhadu ma dzakarnahu, jika secara umum ulama-ulama salaf jika mereka tidak menyaksikan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas ini, gitu ya, tidak sama dengan yang saya sebutkan di atas ini, sabaru ala ma'adzaha, mereka sabar terhadap adza yang menimpanya, menyakitinya, li syuhudihim, karena persaksian mereka anna naf'aha, bahwa manfaatnya aksara, lebih banyak, min daruriha, daripada mudaratnya. Kalau mereka tidak melihat indikator-indikator seperti itu, seperti yang disebutkan di atas, ya sudah, mereka sabar saja menyaksikannya, karena bersabar dengan sikap seperti itu sudah jelas lebih bermanfaat, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Wa kanu radhiyallahu anhum yaduna ilal mar'ati, mereka itu menunjuk terhadap menunaikan ilal mar'ati haqqaha alal kamal. Mereka tetap yu'adduna haqqaha, tetap menunaikan kewajibannya. Istrinya ngomel ya tetap ditemani tidur, tetap eselemotin, tetap gitu. Tetap everyday orang, tetap ya begitulah, tetap emelakin gelem. Tetap emelaki pakaian-pakaian. Padahal sudah membangkang, tetap jadi membangkang hal lain, menunaikan hal lain gitu. Wala yamna'uhum, dan tidak mencegahum kepada mereka mukhalifat mukhalifataha, tidak mencegah kepada apa? Menyelisihi mereka, membedai mereka, lahum kepada mereka, andarika dari kebiasaan-kebiasaan yang membangkang itu. Amalan karena menerapkan binahwi hadisin, dengan semisal hadis
Addil amanah ila man ila mani tamanaka. Tunaikan amanah terhadap orang yang dititipkan amanah kepadamu. Tunaikan amanah kepada apapun yang diamanahkan kepadamu. Siapa itu? Ya istrinya, ya santrinya, ya muridnya, ya tanahnya, ya nafasnya, ya matamu, ya jantungmu, ya tanganmu. Itu kan amanah semua. Ya anakmu. Orang yang punya anak itu berlipat amanahnya daripada orang yang tidak punya anak. Jadi keunggulan orang yang tidak punya anak, amanahnya tidak begitu besar ketimbang orang yang punya anak. Karena anak itu adalah amanah. Istri itu titipan juga. Mertuanya sudah memasrahkan, menitipkan. Jadi tunaikan amanahmu terhadap orang yang telah dititipkan kepadamu. Wala takhin, tapi kamu jangan berkhianat man khonaka, terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Kalau kamu dikhianati orang, jangan berkhianat balik. Jadi istilahnya jangan follow back. Ya. Untuk yang baik-baik silakan follow, tapi kalau ada orang yang berkhianat jangan follow back. Dapat kan? Oh, kita dapat lagi. Wa min hadzal bab, termasuk dari bab ini qaulul arif billahi sayyidi Ali al-Khawas rahimahullah. Ali al-Khawas ini min kibaril arifin, termasuk pembesarnya orang-orang arif billah, termasuk gurunya Imam Sya'rani rahimahullah. Fima naqalahu an tilmidhihi, fima naqalahu anhu tilmidhuhu al-Imam Sya'rani, fima terhadap penjelasan naqala yang menukilhu kepada ma anhu darinya Ali al-Khawas tilmidhuhu muridnya Imam Ali al-Khawas yang kita dito al-Imam Sya'rani. Akhlaquz zaujati ala akhlaqir rajuli. Akhlak perempuan itu bergantung, senada, seimbang, setimpal, sealiran, searus dengan akhlaknya suaminya. Jadi gitu ya. Ini rumusnya katanya ada khawat. Akhlaknya istri Anda searus, satu frekuensi dengan akhlaknya suaminya, nafsihi. Liannaha, karena perempuan itu istri, minhu ialah dari rojul, khuliqat, diciptakan. Faman jahila syai'an min akhlaki, jika ada orang yang tidak tahu tentang akhlaknya dirinya, saya kok tidak tahu ya terhadap saya sendiri, saya ini bagus apa enggak? Saya ini lampu apa enggak ya? Saya ini cerai apa enggak? Gimana katanya? Falyanzur ila akhlaqi zaujatihi, maka lihatlah istrinya, akhlak istrimu, gitu. Kalau kamu kesulitan mengidentifikasi, saya kok cari biografi saya di Wikipedia kok nggak ada ya, saya kok nggak tahu sama diri saya sendiri gitu. Emang kamu siapa? Loh, kamu nggak tahu saya siapa? Saya aja nggak tahu, apalagi kamu. Gitu katanya ya. Falyandur ila akhlaqi zaujatihi. Jadi muntaroon ini selaki ini kena nikah, tahu tak bisa. Saya ini ya Allah, siapakah saya ini? Tidak tahu. Kita tidak tahu karena terlalu banyak rahasia, karena terlalu banyaknya hijab yang membuat kita tidak tahu. Lihatlah istrinya, itu aja. Wa innaha taumizu alaihi, karena ia merefleksikan. Wa mazani ka ta'unin gula artinya. Tapi mungkin begitulah kira-kira. Fa in aradta ya akhi, wahai saudaraku, apabila kamu mau istiqamata zaujatika fil akhlaqi,
keistiqomahan akhlak istrimu, fastaqim ma Allah, istiqomahlah bersama Allah. Gak jadi tak usah apa tepak rajin imbian. Istiqomah kuwi pon. Ben pangeran pon au beribi gitu. Jadi tidak perlu mendidik istri itu, tidak perlu. Istiqomah kuwi temareng gitu loh katanya. Tak usah bedain mun bini. Mun perlu bedain bini biasa bedain gitu. Pon tore putaki, coba bedain, enggak lah dia ni bedain, dibedain ganti. Tak usah bedain, jadi caranya begitu katanya. Fastaqim, perbaiki, luruskan hubunganmu fima fima bainahu wa bain. Antara kamu dan Tuhanmu, perbaiki itu, luruskan antara hubunganmu dengan suami, dengan Allah. Nah, maka nanti istrimu itu auto gitu loh, jadi auto ya. Apa ya? Auto defragmented. Nah, kalau di komputer itu kan ada, ditata sendiri auto defragmented. Wa hadza amrun, dan ini persoalan falahu yang melupakannya huda ke amr walibun nasi, kebanyakan manusia lupa soal ini. Fasaru, maka jadilah mereka yashkuna min akhlaqi zaujatihi, mereka itu asal terus du munabi binin gulano, aduh mak binin gulano. Asal ramallah menyerukan kan apa ya? Mengeluhkan istri-istri mereka. Karena mereka lupa karena kata-kata ini. Kata Ibnu Masyur ini, wala yantahibuna li nufusihim, dan mereka tidak menyadari, tidak mengintrospeksi diri mereka. Walau annahum arafus, meskipun mereka tahu, ma qulnahu, meskipun sebetulnya mereka sudah tahu apa yang saya katakan ini. La raja'u li nufusihim, ternyata mereka pasti kembali lagi kepada diri mereka. Wastaqamu bi akhlaqiha, mereka luruskan akhlaknya istri-istri mereka. Fastaqamat, maka luruslah akhlaqu nisaihim, akhlaknya istri-istri mereka. Ini kok tumben ya, sedikit ya. Biasanya saya agak banyak bacanya. Ini kok tumben sedikit. Apa karena lambat sih? Sekarang agak lambat ya? Baca, cara membacanya saya lambat apa enggak? Lebih lambat sih? Oke. Soalnya apa ya? Tak tahu ya kok jadi lambat ini. Biasanya agak cepat. Jadi gitu saja ya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita baca ini bisa kita terapkan. Bukan kita, semoga bisa Anda terapkan, karena saya tidak bisa menerapkannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana baba fadlika wa anshur alaina min khaza'in rahmatik. وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا وحياة طيبة وعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.